Oke para netizen, jumpa lagi dengan saya di Berita Indonesia. Beritanya negara Konoha. Negaranya Nasdrun dan Kadrun. Dan mohon maaf minta tolong jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda semua. Dengan kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup. Amin. Baiklah, hari ini saya akan mengabarkan tentang berita artis wanita yang fenomenal, yaitu Nikita Mirzani. Yang kabarnya Nikita Mirzani telah bebas dari tuntutan Dito Mahendra. Dan sekarang bisa menghirup udara segar di luar penjara. Wow. Penasaran seperti apa cerita selengkapnya? Ikuti terus beritanya ya, para netizen tercinta. Nikita Mirzani tengah berbahagia. Pasalnya, ia dapat pulang ke rumah dan berkumpul bersama anak-anak tercinta setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memvonis bebas dirinya. Nikita mengatakan, sudah seharusnya dirinya dibebaskan atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra. Apalagi sejak awal, ia menduga kasus ini dipenuhi rekayasa. Ia memang harus dibebaskan dari awal. Kan seperti yang kalian tahu bahwa kasus ini kan banyak banget rekayasanya, ujar Nikita Mirzani di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022. Sebagai warga negara yang baik, Nikita berusaha mengikuti proses hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, Nikita mengklaim sebagai pemenang, berdasarkan vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim. Niki kan perempuan aset negara. Jadi ikutin saja apa yang aparatur mau lakukan terhadap diriku. Akhirnya di pemberhentian terakhir, akulah pemenangnya, kata Nikita. Dia salah. Namanya jagoan menangnya belakangan. Di film-film aja begitu. Tambah ibu 3 anak tersebut. Nikita mengaku sudah menduga Dito Mahendra tak akan hadir di persidangan. Menurut Nikita, sejak awal Dito hanya berniat untuk memenjarakannya. Dari awal gue meyakinkan dia enggak bakal hadir. Dia cuma ingin gue di penjara saja. Untuk hadir face to face kayaknya dia nyalinya enggak sebesar itu, inggunnya. 2 bulan lebih Nikita Mirzani mendekam di penjara dan dihadapkan dengan kasus pencemaran nama baik. Namun yang membuatnya sedih, selama itu pula ia harus terpisah dengan anak-anaknya. Sedihnya cuma dipisah sama anak-anak begitu lama saja. Akhirnya bisa baca surat dakwaan setebal ini dan bisa mempelajari kasusnya. Tapi ternyata dia enggak hadir-hadir. Ya sudahlah, pungkas Nikita Mirzani. Dikutip dari Regional, Liputan6.com. Sebelum Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani atas kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kekasih Nindi Ayunda itu terlebih dahulu mendapat laporan dari seseorang bernama Hairul Yusi yang berteman dengan Nikita di Instagram. Dalam surat dakwaan dengan nomor perkara 853 Pit, Sus 2022 PN Serk, tertulis nama saksi Hairul Yusi, M.A. Hadi Yusuf, Mulyanidan dan Rafiuddin, sedang berada di kantor PT Bumi Banten Indah, Banten, pada tanggal 15 Mei tahun 2022. Hairul Yusri kala itu sedang membuka akun Instagramnya dan melihat unggahan di akun IG @Nikita Mirzani Mawardi _172 yang dianggap memojokkan Dito Mahendra. Unggahan itu kemudian disimpan dengan tangkapan layar. Saksi Hairul Yusi memberitahukan postingan tersebut kepada saksi Mahendra Dito dan atas pemberitahuan tersebut, maka saksi Mahendra Dito merasa dirugikan dan nama baiknya dicemarkan sehingga melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian di Polres Serang. Tulis unggahan itu. Dikutip Selasa, tanggal 8 November tahun 2022, pukul 13.56 waktu Indonesia Barat. Tersebut. Maka saksi Mahendra Dito merasa dirugikan dan nama baiknya dicemarkan sehingga melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian di Polres Serang. Tulis unggahan itu. Dikutip Selasa, tanggal 8 November tahun 2022, pukul 13.56 waktu Indonesia Barat. Akibat unggahan Nikita Mirzani,
Pembelian sepatu Hermes dibatalkan oleh calon konsumennya, bernama Melissa. Pembatalan itu dilakukan Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022, sekitar pukul 15.59 waktu Indonesia Barat. Masih dalam surat dakwaan, Melissa menghubungi Hairul Yusri untuk membatalkan pembelian sepatu berharga 17,5 juta rupiah, serta meminta pengembalian uang tanda jadi yang sudah diberikan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Mahendra Dito mengalami kerugian material sebesar 17,5 juta rupiah. Dikutip Selasa, tanggal 8 November tahun 2022, pukul 14.09 waktu Indonesia Barat. Akibat perbuatan yang dianggap merugikan itu, Nikita Mirzani dikenakan pasal 36 Jo pasal 27 ayat 3. Jo pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik. Nikita Mirzani tengah menikmati kebebasannya terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra. Seperti diketahui, selama proses sidang bergulir di Pengadilan Negeri Serang, Dito Mahendra selaku saksi pelapor tak pernah hadir. Walhasil, majelis hakim bermusyawarah dan memutuskan Nikita bebas dari dakwaan. Bertemu dengan anak menjadi hal yang dilakukan Nikita setelah dirinya bebas. Selain itu, ia juga memanjakan diri dengan mandi air panas. Hal pertama yang gue lakukan ketemu sama anak pasti. Abis itu gue mandi air panas. Karena enggak ada air panas di sana penjara, ujar Nikita Mirzani di kawasan Senayan. Selama mendekam sebagai tahanan, Nikita mengalami masalah pada kulitnya. Nikita mengaku senang kembali merasakan nikmatnya berendam di air hangat dan tidur di tengah sejuknya hembusan penyejuk ruangan alias AC. Sampai ini kan banyak kayak budukan gitu gue di sana tuh. Banyak banget di leher. Pas pulang main sama anak, bisa tidur di kasur. AC gitu kan, ungkapnya. Dilanjutkan Nikita, anaknya sempat terkejut mendapati dirinya pulang ke rumah. Diakui ibu tiga anak tersebut, sang anak sempat mempertanyakan kepulangannya. Kok Ami bisa pulang? Memang, kurang asem, tuh Serang. Tapi ya sudahlah, imbuh Nikita. Menurut Nikita Mirzani, tak ada yang perlu dijadikan pelajaran dari kasus yang menimpanya tersebut. Ia menilai, justru pelaporlah yang harus memetik pelajaran dari permasalahan ini. Yang gue jadiin pelajaran itu mereka. Mereka yang harusnya belajar gimana sudah memenjarakan Nikita Mirzani, orang yang tidak bersalah, pungkas Nikita Mirzani. Nikita Mirzani telah divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra. Namun masalah ini justru memasuki babak baru. Dito Mahendra diketahui telah dilaporkan oleh Kejari Serang ke polisi. Laporan itu dibuat karena Dito Mahendra dianggap telah menghalang-halangi proses penuntutan perkara. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Kejaksaan Negeri Serang, Reski Niljusar, kepada wartawan. Hari ini jaksa pada Kejaksaan Negeri Serang telah membuat laporan polisi di Polresta Serang Kota, katanya kepada wartawan di kantornya. Sebelumnya diketahui bahwa tim jaksa penuntut umum sempat berupaya untuk melakukan penjemputan paksa terhadap Dito Mahendra untuk dihadirkan dalam sidang. Namun, Dito tak bisa ditemui karena rupanya sedang berada di luar negeri. Penuntut umum mendatangi kantor saksi korban guna dilakukan upaya pemanggilan paksa karena pada tanggal 29 Desember sidang dilakukan. Namun saksi korban tidak ada di tempat. Malahan penasehat hukum saksi korban menyampaikan surat keterangan yang pada pokoknya menyampaikan saksi korban sedang dirawat di Rumah Sakit Johor, Malaysia, kata Era, tim penuntut umum. Kabar dilaporkannya Dito Mahendra ini direspons beragam oleh warganet. Sebagian menganggap ini adalah sebuah bumerang bagi Dito Mahendra. Jadi bumerang untuk diri sendiri kan mantap Nyai,
Tulis @kinomnom17 di unggahan akun @mimi.julid. Plot twist. Timpal @fitrian. Kalau komentar Mimin ya guys. Apapun yang terjadi pada Nikita Mirzani, semoga bebasnya Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan keluarganya semoga dalam perlindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keadilan di negeri Konoha ini berjalan dengan seadil-adilnya. Amin. Baiklah, itulah tadi berita yang bisa Mimin berikan ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya, netizen tercinta.